Hi everybody, how are you? Welcome back to the English learning video for grade 7 to 9 with me, Susanto Albert. This time, we will learn about procedure text. After watching this video, you are expected to be able to write procedure text based on functions and elements correctly. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya adalah, seberapa sering kalian memasak mie instan? Apakah menurut kalian petunjuk pada paket bermanfaat? Mengapa iya dan mengapa tidak? Nah, petunjuk dalam kemasan dapat disebut sebagai procedure text. Teman-teman tahu tidak apa itu procedure text? So, procedure text is a text that explains or helps us how to make or use something. It is written to describe how something is completely done through a sequence of steps. Well done! Sekarang kita lanjut dengan latihan sederhana untuk meningkatkan kosakata perihal kata kerja yang biasa muncul di teks prosedur ya teman-teman. Sekarang, mari kita perhatikan bersama teks berikut. Kemudian, cocokkan gambar dengan kata-kata yang sesuai. Sekarang, mari kita lihat jawabannya bersama. Pada gambar pertama disebut dengan garnish. Kata garnish berarti hiasan pada makanan. Contoh kalimatnya adalah tomato slices can be used for garnish, yang berarti potongan tomat bisa digunakan sebagai hiasan pada makanan. Pada gambar kedua disebut dengan stir. Kata stir berarti mengaduk. Contoh kalimatnya adalah Andy stirred his tea and ate a biscuit. Artinya adalah Andy mengaduk tehnya dan memakan biskuit. Pada gambar ketiga disebut dengan fry. Kata fry berarti menggoreng. Contoh kalimatnya adalah heat the oil and fry the chicken for 1 minute. Artinya adalah panaskan minyak lalu goreng ayam selama 1 menit. Pada gambar keempat disebut dengan cut. Kata cut berarti memotong. Contoh kalimatnya adalah now cut me a piece of that pie. Yang berarti, sekarang berikan saya sepotong kue pie tersebut. Pada gambar kelima disebut dengan serve. Kata serve berarti menyajikan. Contoh kalimatnya adalah not all cafes serve food. Yang berarti tidak semua kafe menyajikan makanan. Jadi, apakah teman-teman sudah sesuai semuanya? Very good. Nah, sekarang mari kita baca bersama wacana berikut agar menambah pemahaman kita tentang procedure text. Silakan teman-teman baca isi dari teks prosedur di sini, mulai dari bagian ingredients hingga steps atau langkah-langkahnya. Saya beri waktu 1 menit untuk membaca. Well done! Sekarang, mari kita berlatih. Jawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi wacana yang sudah kalian baca sebelumnya. Sekarang mari kita lihat jawabannya bersama. Pada pertanyaan nomor 1, what is the text about? Jawabannya adalah, the text is about how to make a pancake. Pada pertanyaan nomor 2, what are the ingredients needed to make a pancake? Jawabannya adalah, 1 cup all-purpose flour. 2 tablespoons of sugar, 2 teaspoons of baking powder, half teaspoons of salt, 1 cup full cream milk, 2 tablespoons of unsalted butter or vegetable oil, 1 egg. Toppings such as maple syrup, honey, strawberry, jam, or chocolate syrup. Pada pertanyaan nomor 3, how many steps does it take to make pancakes? Jawabannya adalah 8 steps. Pada pertanyaan nomor 4, we need 2 cups of flour to make pancakes. Jawabannya adalah false. Pada pertanyaan nomor 5, we only use egg white
to make pancakes? Jawabannya adalah false. Pada pertanyaan nomor 6, flip the pancake after the surface has bubbles and a few burst. Jawabannya adalah true. Apakah jawaban kalian benar? Good job! Well done! Sekarang kita lanjut dengan element of procedure text, oke? Apakah kalian tahu element of procedure text? Mari perhatikan contoh berikut untuk menentukan elemen teks prosedur pada contoh yang sudah ada. Kalimat how to make fruit ice merupakan elemen dari goal. Kalimat material merupakan elemen dari materials or ingredients. Kalimat steps merupakan elemen dari use simple present tense. Kata first then last merupakan elemen dari adverbial of sequence. Kalimat cut, scratch, boil, put merupakan elemen dari action verbs. Kalimat cut the fruit round or dice, scratch the flesh of a melon, boil sugar with water until cooked, and so on merupakan elemen dari command. Kalimat 30 minutes merupakan elemen dari adverbs. So, kalian semua sudah tahu kan elemen yang terdapat di dalam procedure text? Very good. Well done. Sekarang kita lanjut dengan exercise pertama ya teman-teman. Nah, perhatikan cara memasak pasta with bacon and tomato sauce. Kemudian lengkapi kalimat dengan kata kerja yang tepat. Sekarang, mari kita lihat jawabannya bersama. Pada kalimat pertama, heat some olive oil in a pan and fry the onion, red peppers, and bacon. Pada kalimat kedua, cut the onion, red peppers, and bacon into small pieces. Pada kalimat ketiga, serve the pasta with the sauce and enjoy. Pada kalimat keempat, cook the pasta in a big pot of boiling water. Pada kalimat kelima, add oregano, garlic, tomatoes, and water and cook for 20 minutes. Apakah jawaban teman-teman sudah sesuai semuanya? Very good. Well done. Sekarang kita lanjut dengan exercise kedua ya teman-teman. Perhatikan bersama langkah-langkah berikut ini, kemudian urutkanlah kalimat tersebut dengan benar. Sekarang, mari kita lihat jawabannya bersama. Langkah pertama adalah cut the onion, red peppers, and bacon into small pieces. Langkah kedua adalah heat some olive oil in a pan and fry the onion, red peppers, and bacon. Langkah ketiga adalah add oregano, garlic, tomatoes, and water and cook for 20 minutes. Langkah keempat adalah cook the pasta in a big pot of boiling water. Langkah kelima adalah serve the pasta with the sauce and enjoy. Apakah jawaban teman-teman sudah sesuai semuanya? Very good. So, teman-teman, tadi kita telah belajar tentang procedure text, pemahaman membaca dan mengerjakan beberapa exercise dalam memahami procedure text. Terima kasih sudah belajar bersama. See you in the next video. Bye-bye.